Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini menekankan bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki kekuatan dalam Kristus untuk menghadapi segala hal yang datang dalam hidup kita. Kekuatan kita bukanlah berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari hubungan kita dengan Kristus. Dengan mengandalkannya, kita dapat mengatasi segala tantangan dan pergumulan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menjanjikan kehadirannya yang terus-menerus kepada umatnya. Dia adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan perlindungan bagi mereka yang percaya. Janjinya untuk menolong dan meneguhkan, mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut atau bimbang dalam menghadapi pergumulan, karena Allah selalu ada untuk kita. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ayat ini menunjukkan bahwa dalam kelemahan kita, kekuatan Allah menjadi nyata. Ketika kita mengakui kelemahan kita dan bergantung sepenuhnya pada Allah, Dia memperlihatkan kekuatannya yang sempurna melalui kita. Ini mengajarkan kita untuk tidak merasa terhina oleh kelemahan kita, tetapi justru untuk bersukacita, karena itu membuka kesempatan bagi Allah untuk bekerja dengan kuasa-Nya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun kita mungkin menghadapi pergumulan dan penderitaan dalam hidup ini, Allah memiliki rencana yang baik bagi kita. Dia mampu mengubah segala sesuatu, termasuk penderitaan kita, menjadi sesuatu yang baik untuk mereka yang mengasihinya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa bahkan dalam pergumulan, kita dapat mempercayai bahwa Allah bekerja untuk kebaikan kita. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur ini mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam setiap situasi. Ketika kita memiliki Tuhan sebagai terang, keselamatan, dan benteng kita, kita tidak perlu takut atau gentar. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat ini menekankan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Ketika kita mengalami kesesakan atau pergumulan, kita dapat mencari pertolongan dan kekuatannya dengan percaya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ayat ini menekankan bahwa Yesus memberikan jaminan bahwa kita akan mengalami penderitaan di dunia ini, tetapi Dia juga menjanjikan damai sejahtera kepada kita. Kita dapat menemukan kekuatan dan ketenangan dalam Kristus karena Dia telah mengalahkan dunia dan semua penderitaannya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat ini menekankan bahwa Allah memberikan roh kekuatan kepada kita, bukan roh ketakutan.
Dengan kehadirannya dalam hidup kita, kita dapat mengatasi segala ketakutan dan menghadapi pergumulan dengan keberanian dan keyakinan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini menunjukkan bahwa, meskipun kita mungkin menghadapi cobaan dan pergumulan, Allah selalu setia dan memberikan jalan keluar bagi kita. Kita tidak pernah dibiarkan terlalu lemah untuk menanggung cobaan tersebut. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Melalui ayat ini, kita diingatkan untuk mencari kekuatan dalam Tuhan dan kuasa-Nya. Dengan mengandalkannya, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ayat ini menekankan bahwa kita dipanggil untuk mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan dan perlindungan kita. Dengan percaya kepadanya, kita akan mendapat pertolongan dan alasan untuk bersyukur. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat ini menekankan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkannya akan diberkati dengan kekuatan dan ketahanan di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan. Mereka akan menghasilkan buah-buah rohani yang berlimpah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini menekankan bahwa pergumulan dan penderitaan menghasilkan ketekunan dan memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan demikian kita dapat memiliki pengharapan yang kokoh dalam kasih Allah. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Ayat ini menekankan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjadi kuat dan teguh dalam hati. Kita tidak perlu takut atau kecut dalam menghadapi pergumulan, karena Allah menyertai kita setiap saat. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mendengar seruan orang benar dan menyelamatkan mereka dari pergumulan. Ini adalah janjinya kepada orang-orang yang hidup dalam ketaatan dan kebenarannya. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ayat ini menekankan bahwa Allah adalah Allah yang setia dan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan melindungi kita dari kejahatan dan memelihara kita dalam setiap pergumulan. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat ini mengajarkan bahwa kita dipanggil untuk tidak cemas atau khawatir tentang kebutuhan hidup kita, karena Allah akan memelihara dan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Kita dapat mengandalkannya dalam setiap pergumulan dan kebutuhan kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada apapun dalam hidup ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Kita dapat memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah selalu bersama kita dalam setiap pergumulan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat ini menekankan bahwa kita dipanggil untuk melepaskan segala kekhawatiran dan kekhawatiran kita kepada Allah, karena Dia adalah yang memelihara kita. Dalam ketaatan kepadanya, kita dapat menemukan kedamaian dan kekuatan dalam setiap pergumulan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun orang benar mungkin mengalami pergumulan dan kesulitan, Allah selalu menyelamatkan mereka. Ini adalah janjinya kepada mereka yang hidup dalam ketaatan dan kebenarannya.